Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 220 yang mana hadis ini membahas tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, yang terdapat di dalam sholat. Mungkin yang kemarin rame di media sosial ya, dikritisi oleh beberapa kalangan ulama, dan ini juga sangat konsen juga saya ikuti, yang berkaitan dengan masalah azan. Ini sempat saya bahas di dalam bab-bab sebelumnya, masalah azan, terutama ini masalah azan ya. Ada beberapa ada seorang wanita yang mana dia, ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, dia keberatan dengan suara azan. Itu mengganggu kepada mentalitas dia ketika mendengar azan subuh, di mana menurut wanita tersebut azan subuh itu terlampau nyaring, terlampau keras, sehingga itu membuat dia ketakutan, membuat dia nggak nyaman lah dengan suara azan tersebut. Jujur saja kalau misal azan ini mau dibatasi seperti apa, kayak gitu kan, kerasnya itu seperti apa, karena kerasnya toa masjid itu mengikut kepada letak geografis masing-masing masjid. Tapi intinya dari yang kita bahas kemarin itu, azan itu mesti harus keras. Suara azan itu mesti harus keras dan terdengar oleh semua orang, ya kan? Seperti itu. Jadi ya nggak bisa hal tersebut dibatasin, mau bagaimanapun itu. Karena gini, yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, bab azan secara khusus di dalam kitab Bulughul Maram itu fungsinya adalah untuk mengajak orang-orang muslim pada khususnya untuk melaksanakan sholat di situ. Yang mana ini bukan azan ini bukan seperti iqomah ya, yang mana suaranya mesti
terdengar cuma di dalam masjid itu saja. Kalau iqomah betul, itu memang tidak mesti harus keras karena fungsinya itu untuk orang memanggil apa namanya, menandakan bahwa sholat sudah mau dimulai, dan itu cuman hanya untuk orang-orang yang sudah ada di dalam masjid. Beda halnya dengan azan. Azan itu fungsinya untuk memanggil orang-orang yang berada di luar masjid untuk melakukan sholat. Makanya azan dimanapun mesti harus keras. Beda hal kalau misal yang kita bahas di sini di luar dari azan, misalkan mengaji, kemudian pengajian dan lain sebagainya menggunakan toa, suara luar, memang itu tidak boleh, ya kan. Memang itu ada undang-undangnya dan memang itu tidak diperkenankan. Itu meskipun itu dalam agama Islam ataupun dari sisi undang-undangnya, karena itu memang mengganggu, ya kan. Tapi kalau misal di sini azan nggak bisa diganggu gugat, dan azan itu sendiri pun nggak lama, kayak gitu, nggak istilahnya ya 1 jam 2 jam, tidak, cuma sebentar saja. Saya juga pun sebenarnya dulu masih saya belajar itu, ya jujur, kalau yang namanya azan subuh mengganggu kalau untuk tidur saya, kayak gitu kan. Saya lagi enak tidur kayak gitu, terus azan subuh. Bukan cuma azan subuh yang membuat saya terganggu. Suara mualim pun, ustadz itu sudah mengganggu. Bangun subuh seperti itu. Tapi untuk mengkritisi azan itu mau kekerasan atau terlalu kecil, saya tidak berani, karena itu sudah hukum syariat Islam mengatur di situ. Itu maqasidus syariahnya memang sudah seperti itu. Dia mesti harus kencang. Gitu. Kalau misalkan kita mengkritisi seperti itu, mohon maaf, akidah kita layak untuk dipertanyakan. Itu untuk masalah azan. Azan sudah tidak bisa dibatasi berapa kerasnya, dan itu memang tidak layak untuk ya suaranya itu dikecilin atau apa gitu, nggak bisa. Saya tidak sependapat seperti itu, karena azan itu fungsinya untuk memanggil orang-orang yang ada di luar masjid sejauh apapun itu, untuk dia tahu bahwa ini masuk sholat fardu. Dan sholat fardu itu ya mesti harus azan, ya, karena itu keutamaan daripada sholat fardu itu sendiri. Mau itu jam berapapun, kalau sudah masuk waktu sholat fardu, itu wajib azan. Itu kita sudah bahas di dalam kitab Bulughul Maram, bab azan secara tersendiri, secara khusus itu, ya kan. Teman-teman bisa cek sendiri nanti bab azan itu mulai dari hadis 178 sampai dengan 204. Jadi babnya itu sebelum bab syurutus sholah, bab syarat-syarat sholat. Itu sudah ada dibahas semua, dan jangan coba teman-teman berani mengkritisi azan ini sendiri. Ini sudah ijma ulama, itu mesti harus dilakukan dengan ya suara lantang, keras dan lain sebagainya, supaya semua orang tahu ini masuk waktu sholat. Yang kemudian juga saya mesti kritisi juga yang sempat saya kaget, kejadian penyebaran hoax di Aktual TV. Ini jujur sangat miris ya dari pembuat kontennya itu sendiri.
Jujur kalau misalkan teman-teman mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memprovokasi orang, itu tidak ada di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah teman-teman mengatasnamakan ulama siapa atau apapun itu, tidak ada. Yang namanya memprovokasi, membuat huru-hara kayak gitu, pertikaian dan lain sebagainya, itu tidak ada di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita apabila orang terjadi konflik atau apa, kita mesti harus mendamaikan, mencari duduk masalahnya. Jangan sampai peristiwa sebelum-sebelumnya yang pernah saya alami sendiri ketika tahun 2002 Sampit sama Sambas itu berulang lagi. Itu peristiwa Sampit sama Sambas itu nggak seperti sekarang ya, sosial media sudah marak seperti sekarang. Peristiwa Sampit sama Sambas itu masih hanya skopnya di Kalimantan. Itu skopnya di Kalimantan Barat sama di Kalimantan Tengah. Dan itu cukup membuat shock kita semua yang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Saya pada waktu tahun itu saya berada di Pulau Madura, itu di mana saya terhitung sebagai santri dari Kalimantan. Ya otomatis di situ saya sudah dikategorikan, kata mereka itu orang Dayak sudah itu. Dan gemetarnya kita itu bukan main sudah. Siapa tahu kan ujung-ujung saya dibacok sama orang Madura, wallahu alam pada waktu itu. Itu cuma 2 suku saja loh, antara Dayak sama Madura. Itu dahsyatnya luar biasa, dan itu kalau tidak salah di pemberitaan internasional itu masuk dalam kategori konflik terbesar yang terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia tercoreng namanya gara-gara seperti itu. Gara-gara kejadian seperti itu. Indonesia adalah negara yang ramah, toleran, menjaga perbedaan, tercoreng gara-gara itu. Apalagi kalau misal kita lihat yang seperti sekarang, di mana sosial media sudah luas, ya kan. Saya memproduksi video ini adanya di Samarinda, di komplek perumahan PWI, Wartawan Indonesia. Saya bisa menyebarkan berita ke semuanya mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalkan saya memprovokasi, artinya bakalan terjadi konflik di mana-mana di Indonesia. Itu dahsyatnya kalau yang sekarang. Bayangkan kalau misalkan sampai konflik itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Itu mungkin ya orang yang memproduksi itu mungkin nggak pernah membayangkan kejadiannya akan seperti itu. Dan malangnya di situ, kalau tidak salah pendapatan dia itu sampai 1-2 miliar. Uang yang dihasilkan daripada dia membuat konten seperti itu. Jujur, kalau misal sampai terjadi konflik ya, seperti di Sampit sama di Sambas seperti itu, apakah orang tersebut mau bertanggung jawab, ya kan? Secara moral ataupun secara materi dia mau bertanggung jawab seperti itu? Enggak, coy. Enggak. Tanpa menyalahkan satu sama lain dari kedua belah pihak, antara Madura sama Dayak pada waktu itu jujur membuat kita shock. Apalagi yang seperti sekarang ini, itu mayat pada waktu itu sudah gak ada harganya, pokoknya dilempar sana sini aja. Dan dari kedua belah pihak antara Dayak sama Madura
itu mengalami kerugian yang tidak sedikit, mental, materi dan lain sebagainya. Itu jujur saya mengalami sendiri bagaimana apa yang mereka rasakan, baik itu dari orang Dayak sendiri ataupun dari orang Madura. Seperti itu juga yang harus kita jaga, gitu kan. Makanya saya mengapresiasi sekali polisi berani menangkap orang yang seperti itu. Tidak ada tempat untuk di Indonesia bagi orang-orang yang melakukan provokasi seperti itu. Sebelum hal yang besar akan terjadi, alangkah baiknya mulai dari yang kecil, orang-orang yang seperti ini langsung ditangkap. Meskipun itu saya sendiri. Kalau saya melakukan hal yang serupa, silahkan tangkap saya. Itu kan. Alamat saya jelas. Ya kan. Di Samarinda, perumahan PWI itu. Kalau saya melakukan hal seperti itu, memprovokasi orang, menyebabkan orang berpecah belah, silahkan tangkap. Itu bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau misalkan teman-teman mau belajar bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjudge orang, menghukum orang, itu dia mesti harus undang dulu orang yang bersangkutan, orang yang bersalah tersebut. Kita ajak dia bicara, kita biarkan dia membuka mengatakan argumen dia yang seluas-luasnya untuk dia utarakan di situ. Apa yang menjadi unek-uneknya silahkan diaturkan di situ. Beri dia kebebasan dia untuk berbicara. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti halnya kalau misal kita lihat konten di Indonesia itu ya, YouTuber itu salah satunya adalah podcast Deddy Corbuzier, Close the Door, ya kan. Walaupun ya tidak semua yang dia undang itu kan dari sisi pro dan kontra, tapi ya dia berusaha untuk profesional di situ. Itu yang saya salut daripada kontennya Close the Door, Deddy Corbuzier ya. Kalau ada ya salah-salah teknis apa segala macam, mungkin ada beberapa yang dia tidak undang. Itu ya teknisnya Deddy Corbuzier, karena mungkin ada banyak lagi yang mesti harus dia undang di situ. Dia juga terbentur dengan jadwal dan lain sebagainya. Itu urusan internal dari mereka, tapi saya mengapresiasi konten beliau dan mencontoh konten beliau, dan itu sangat menginspirasi dan itu harus dicontoh oleh kita semua. Itu kalau misalkan kita bermasalah dengan si A, B, dan C, itu mesti kita harus undang. Jangan sampai kita caci maki dia, kita provokasi, kita suruh dia ini dan itu apa segala macam, sampai harkat dan martabatnya hancur. Itu tidak boleh, ya kan. Apalagi yang diproduksi oleh Aktual TV itu lembaga TNI, lembaga Polri, dia adu domba dia, kemudian ya itu nggak baik, itu nggak fair. Itu bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cek saja. Kita mau diskusi panjang secara ilmiah, boleh. Kalau bisa itu ya secara agama, saya siap. Oke, kita lanjut kajiannya, ya kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah ibni Hakam, yang mana dia membahas tentang bacaan apa saja yang dibaca di dalam sholat. Jadi di sini ada 3 bacaan yang mesti harus kita baca di dalam sholat, yaitu tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Wa an Muawiyah ibni Hakami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un
min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'ani, rawahu Muslimun. An Muawiyata Ibnil Hakami, dari Muawiyah bin Hakam, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu, tidak layak, fiha, di dalam sholat tersebut, syai'un, sesuatu apapun, min kalamin nas, dari semua perkataan manusia, yang mana semua perkataan manusia ini tidak layak untuk masuk di dalam sholat. Maksudnya seperti itu, tidak boleh dibawa masuk di dalam sholat. Di situ innama, yang mana sesungguhnya, atau kecuali yang diperbolehkan di sini, maksudnya huwa at-tasbih, yaitu bacaan-bacaan tasbih, wa takbir, dan bacaan-bacaan takbir, wa qiraatul Qur'an, dan bacaan Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang namanya bacaan sholat secara keseluruhannya itu mayoritasnya itu dari 3 bacaan ini: tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Contoh Allahu Akbar, nah itu bacaan takbir. Kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ini wajah itu masuk kepada takbir, dan masuk daripada tasbih di situ, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu bacaan Al-Qur'an. Kemudian lanjut lagi di situ qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian apalagi sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Itu semua adalah bacaan takbir, tasbih, dan bacaan Al-Quran. Itu bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Jadi pasti dia mayoritasnya tercakup daripada 3 aspek ini, yaitu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada dalam akhlak yang agung dan mulia, selalu memaafkan orang yang tidak mengerti, berbelas kasihan, membimbing dan memberi petunjuk ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut. Yang mana nanti hadis ini pembahasan masalah pembicaraan orang, pembicaraan sahabat, ya kan, yang sempat terjadi pada zaman Rasulullah, itu nanti akan kita bahas di hadis setelahnya, di mana sahabat pada waktu itu pernah berbicara, pernah ya menanyakan kepentingan dia, hajat dia itu di dalam sholat. Itu nanti ada di hadis nomor 221 nanti setelah ini. Jadi, nah kemudian di sini Rasulullah SAW juga memberikan memaafkan orang yang tidak mengerti, berbelas kasihan, membimbing dan memberi petunjuk ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut. Nah seperti itu juga kalau misalkan kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang mungkin tersilap dan lain sebagainya, kita harus beri pengertian terlebih dahulu. Jangan sampai kita langsung mencaci maki seseorang tersebut sampai harkat dan martabatnya hancur. Itu tidak boleh, ya kan? Sampai ada ancaman juga, bunuh lah dan lain sebagainya, hanya karena berbeda pandangan politik lah, berbeda pandangan apalah, sosial, hukum dan lain sebagainya. Apalagi ya kalau sekarang itu sudah bebas, sebebas-bebasnya gitu kan.
eh, pandangan politik, bisa jadi masalah pribadi. Kan apalagi sudah kata-kata kasar yang keluar kayak gitu kan. Elah dan lain sebagainya itu tidak layak. Itu tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Ketika seseorang tersebut melakukan kesalahan, dia akan memberi pengertian terlebih dahulu, melakukan bimbingan terhadap seseorang tersebut. Ketika masih baru masuk Islam, para sahabat menerima ilmu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Jadi secara bertahap, step by step seperti itu. Makanya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu karena hukumnya masih tidak ada seperti itu. Payung hukumnya masih tidak ada. Makanya ketika hadis nomor 221 nanti yang akan kita bahas, nah itu ada beberapa sahabat Rasulullah yang tidak tahu bahwasanya berbicara di waktu sholat itu tidak boleh karena hukumnya masih belum jelas pada waktu itu. Mereka pun sering mengkritik apabila beliau melakukan hal-hal yang menurut mereka bertentangan. Jadi Rasulullah sendiri pun juga dikritik oleh mereka, oleh sahabat juga kan. Wahai Rasulullah, kenapa antum melakukan seperti ini? Maka Rasulullah menjawab seperti itu. Dan begitu juga kalau misalkan ada sahabat yang melakukan kesalahan, turun ayat, maka Rasulullah memberikan teguran kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ketika terjadi teguran seperti itu, hukum berlaku. Maka disitulah berlakunya hukum. Nah, jadi kalau sudah yang setelah-setelahnya baru disimpulkan ilmu fiknya seperti apa. Nah, begitu juga kalau sekarang. Kalau misalkan ada orang-orang yang belum tahu melakukan kesalahan, ya ditegur lah. Ya kan, jangan sampai karena ketidaktahuan seseorang tersebut ujung-ujung dia masuk penjara. Itu jangan sampai seperti itu. Itu bukan daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka memprotes Muawiyah Ibnul Hakam ketika membaca tasmid terhadap orang-orang yang bersin. Nah, jadi asbabul wurud daripada hadis ini ketika itu kritikan para sahabat terhadap Muawiyah Ibnul Hakam. Dia ketika itu membaca tasmid pada saat orang bersin. Padahal Muawiyah Ibnul Hakam ini posisinya berada dalam sholat. Perbuatan tersebut bisa membatalkan kepada sholat. Jadi ada salah satu sahabat pada waktu itu dalam keadaan sholat, dia bersin, Hasim. Kemudian yarhamkallah di situ. Dia sebut yarhamkallah. Maka dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain. Sempat terjadi ketegangan lah sedikit seperti itu. Kemudian Rasulullah meringankan ketegangan dan kritikan mereka melalui keputusan hukum yang beliau ajarkan kepada mereka dari satu waktu ke waktu yang lain sebagai pondasi yang kuat bagi agama Islam itu sendiri hingga terus terpelihara sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah meredakan di sini dengan memberikan suatu hukum, landasan hukum bahwasanya yang menjadi bacaan sholat di sini, bacaan-bacaan yang boleh masuk dalam sholat di situ adalah tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Nah, yarhamukallah ini masuk di mana? Di tasbih. Seperti itu. Di tasbih. Jadi kalau misalkan orang bersin, yarhamukallah. Meskipun kita dalam keadaan sholat. Seperti itu. Meskipun kita dalam sholat. Itu bisa kita menjawab. Itu nanti ada pembahasannya di sini. Nah, ini asbabul wurud daripada ini tadi daripada hadis nomor 220. Jadi
bacaan apa saja yang mesti harus kita baca pada saat sholat, kemudian pembicaraan apa saja yang boleh disampaikan pada saat sholat, kemudian juga bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut bersin, apakah kita boleh membaca yarhamukallah seperti itu. Nah, kalau kita analisis lafadznya, hadis ini mempunyai latar belakang, yaitu Muawiyah ibnul Hakam telah menceritakan hadis berikut. Ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba bersinlah seseorang lelaki dari kalangan kaum. Aku berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Seluruh kaum mengarahkan pandangannya kepadaku. Jadi sahabat itu langsung ini kok bisa seperti itu kan? Itu padahal ini kita lagi sholat nih maksudnya seperti itu. Lalu aku berkatalah, celakalah diriku, mengapa kalian melototkan pandangan kalian kepadaku? Itu kan, jadi ketika sudah dipelototi kayak gitu kan, wah ini mampus aku sudah nih, ya kan, sudah dipelototi begitu kan. Mereka memukul paha dengan tangan mereka masing-masing. Aku mengerti bahwa mereka bermaksud agar aku diam, maka aku pun diam. Ketika Rasulullah menyelesaikan sholat, demi ayah dan ibuku kujadikan tebusannya. Aku pernah melihat seorang mu'alim, pengajar sebelum dan sesudahnya, lebih baik cara mengajarkan seperti dia. Nabi SAW tidak memukulku, tidak menghardik, dan tidak pula mencaci maki. Kemudian beliau bersabda, inna hadhihi sholatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas illa huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak layak baginya sesuatu apapun dari pembicaraan manusia. Sesungguhnya yang layak baginya hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Itu cara Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang melakukan kesalahan. Jadi sudah dipelototinya nih, sudah oleh sahabat yang lain kan, ini kamu salah nih, diam sudah, ini kan nggak boleh. Kalau misalkan kita maksudnya itu nggak boleh kita pada sholat itu berbicara, mengucapkan bacaan-bacaan lain di luar daripada bacaan sholat. Itu maksud daripada teguran sahabat-sahabat yang lain kepada Muawiyah bin Hakam, itu kan. Nah, ini pada saat sholat ini masih terjadi masalah gitu kan, seperti itu. Nah, pada saat Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, Rasulullah nggak menghardik, Rasulullah nggak memponis, nggak mengapa-apai kayak gitu. Cuman Rasulullah mengatakan seperti ini, inna hadhihi sholatu la yasluhu fiha syai' min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Inilah yang dijadikan landasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah masalah bacaan yang mesti harus kita baca pada saat kita melakukan sholat, kita melaksanakan sholat, seperti itu. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang mesti kita ambil dari hadis-hadis sebelumnya sampai hadis-hadis yang ini ya, sampai hadis nomor 220 ini ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada orang yang melakukan kesalahan, tegur dia baik-baik, kamu salah, seperti itu ya. Kalau saya sering nonton itu yang nggak pernah saya skip, itu salah satunya adalah podcast Deddy Corbuzier, siapapun itu orangnya, mau itu Dina Candy kah, Nikita Mirzani kah, dan lain sebagainya ya, dia rangkul semua, dia tegur semua, baik itu di podcastnya atau di luar podcastnya. Saya yakin seperti itu. Din, kamu salah, kamu kayak gini
Ya walaupun itu tidak terang-terangan, tapi ya ada upaya lah seperti itu. Kamu bisa berbenah dan lain sebagainya, itu bagus. Itu terserah, misalkan Dina Candy mau terima atau tidak. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menegur seseorang. Jangan sampai harkat dan martabatnya itu hancur. Seperti itu. Dari apa-apa yang sudah kita sampaikan kepada seseorang. Ya kan? Apalagi kita jadikan konten misalkan. Kayak gitu kan. Ya, yang tujuannya untuk merendahkan seseorang. Itu tidak boleh. Ya kan? Kecuali yang memang itu berkaitan masalah hukum, yang mana itu memang harus kita sampaikan, ya kita sampaikan. Ya, kayak contoh yang sudah kemarin viral, ya kan, contoh kasus provokasi, kemudian kasusnya wanita yang mempermasalahkan masalah kerasnya suara azan. Saya tidak bisa mentolerir, saya juga mesti harus menyampaikan apa yang menjadi landasan hukumnya. Tapi ya itu ya kesalahan dia mungkin karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau seperti itu. Insya Allah lah wanita tersebut masuk surga ya, kalau misalkan amalan-amalan ibadahnya yang lain itu banyak seperti itu kan. Itu bisa menutupi daripada kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Romanil qaumu bi absarihim. Semua orang yang ikut berjamaah kala itu memelototkan pandangannya ke arahku, memprotes agar aku diam. Jadi ini hadisnya memang panjang. Wasakla Umayyah. Asyaklu di sini wanita yang kehilangan anaknya. Seakan-akan mengatakan, wahai ibuku yang bakal kehilangan anaknya. Yang dimaksud ini adalah dirinya sendiri. Jadi sudah ini mampus aku sudah ini. Habis sudah aku sudah nih kan. Wah, pada waktu itu sudah sahabat sudah memelototi dia sudah, dan dia sudah tahu ini salah. Kayak gitu kan, mampus aku sudah. Maksudnya seperti itu. Wasyakla Umayyah. Wanita yang kehilangan anaknya. Fabi ahi huwa wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ma dorobani, beliau tidak memukulku, melainkan memanggilku dan mengajariku dengan cara yang lemah lembut. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan. Ya meskipun itu juga di luar daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang yang mungkin melakukan kesalahan, itu jangan langsung dihakimi. Terlebih-lebih lagi yang kita sudah bahas di dalam bab azan, salah satu sahabat Rasulullah sendiri yang waktu masih jahiliyahnya itu belum masuk Islam itu, dan menjadi Bilal, bukan menjadi Bilal lagi, maksudnya menjadi guru azan pada waktu itu sebelum dia masuk Islam. Dia pernah menghina azan ini tadi. Itu dia hina-hina lah, dia ya bikin kayak gimana lah seperti itu kan. Rasulullah ya santai aja, langsung dipanggil semua 9 orang yang melecehkan bacaan azan, dia suruh satu-satu kayak gitu. Ada yang bagus, kemudian dia jadikan juru azan pada waktu itu, dan Rasulullah sangat mengagumi kebagusan suaranya tersebut. Dia elus-elus anak tersebut, dan kemudian dia mendapatkan hidayah
belajar azan, diajarkan oleh Rasulullah, kemudian menjadi juru azan. Itu sudah kita bahas juga kan di dalam bab azan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ma kaharoni, ma kaharoni, dan beliau tidak pula mengatakan kata-kata yang kasar kepadaku. Ini banyak kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah melakukan kesalahan, ya kan. Ya lonte lah mungkin, ya bapakmu apalah apa segala macam. Hanya karena mungkin dia berbuat kesalahan satu kali, kata-kata kasar sudah keluar. Itu tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, tegur saja. Seperti itu. Siapapun itu, mau itu ulama besar atau rakyat jelata yang awam, itu ya tegur saja, kritik saja. Seperti itu. Ya seperti halnya ustadz-ustadz sekarang kan. Ada ustadz yang berbeda pandangan, berbeda pandangan dalam hukum, berbeda pandangan dalam politik, dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah, tidak bisa yang namanya di dalam masalah baik itu pandangan hukum, terutama itu satu kayak gitu ya kan. Semua sepakat itu sulit. Itu meskipun ulama sekelas MUI sendiri pun, lembaga MUI sendiri pun pasti ada perbedaan pandangan di situ. Gak bisa kita gak bisa kita batasi itu. Mereka harus sepakat semua, gak boleh, gak bisa. Saya pun juga tidak mengiktiraf hal tersebut. Sesungguhnya di dalam sholat tidak layak melakukan sesuatu pun dari pembicaraan manusia. Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa haram berbicara dalam sholat. Kita lanjut lagi ya. Dikaitkannya pembicaraan kepada manusia untuk mengecualikan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran, karena sesungguhnya semua itu bukan dimaksud untuk berbicara kepada manusia, dan bukan pula memberikan pengertian kepada mereka. Jadi dikaitkannya pembicaraan kepada manusia ini mengecualikan bacaan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya semua itu bukan dimaksudkan untuk berbicara kepada manusia, dan bukan pula untuk memberikan pengertian kepada mereka, melainkan untuk beribadah semata-mata. Jadi cuman di sini difokuskan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah kata-kata atau bacaan-bacaan yang mesti harus kita keluarkan pada saat kita sholat, yang mesti harus kita baca pada saat sholat. Nah, ini nanti akan dibahas lagi di hadis nomor 221 setelah ini, ya kan. Jadi nanti di fikih hadisnya bacaan apa saja ketika membaca mengucapkan bacaan tasbih seperti itu, ya hamukallah, itu boleh apa tidak nanti dibahas di fikih hadisnya. Nah, innama huwa tasbih, di sini yang dihalalkan di dalam sholat hanya tasbih dan lain-lain yang berupa berbagai macam zikir dan doa. Jadi tasbih di sini ini dan lain-lain sebagainya, ini yang berupa berbagai macam bacaan yang diputus itu adalah zikir dan doa. Nah, jadi zikir dan doa. Jadi ya hamukallah ini masuk kepada zikir dan doa. Ini sudah masuk cakupannya pada bacaan tasbih. Ya kan? Tasbih itu bukan cuma alhamdulillah, mungkin subhanallah, dan
lain sebagainya. Tapi di sini zikir dan doa masuk kepada ya rahamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau di sini. Yang pertama kali ini kita bahas di dalam fikih hadisnya, haram berbicara dalam sholat. Jadi berbicara dalam sholat baik karena perlu atau demi kemaslahatan sholat ataupun lainnya. Apabila diperlukan, misalkan untuk mengingatkan atau memberi izin untuk masuk orang dan lain sebagainya, hendaknya membaca tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan. Nah, ini juga pembahasannya nanti akan dibahas di bab-bab bukan di bab, tapi di hadis-hadis selanjutnya. Ini nanti belum sepenuhnya nanti kan. Nanti kita lihat nanti hadis-hadisnya. Itu ada nanti di 222 at-tasbih lirijal wa tasfiq lin nisa. Jadi kalau laki-laki itu membaca tasbih subhanallah dan perempuan itu menepukkan tangannya seperti ini. Kemudian demikian juga menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama dari kalangan salaf dan ulama khalaf. Dari ulama mutaqaddimin sampai mutakhirin itu haram hukumnya berbicara itu berbicara di dalam sholat ya, kecuali itu untuk hal-hal yang mendesak. Nah, ada ada pengecualian nanti itu, misalkan ada ular dan kalajengking. Nah, itu ada pembahasan di hadis selanjutnya nanti. Misalkan yang membunuh ular dan kalajengking, atau kita memperingatkan kalau misalkan ada ular dan kalajengking yang memang itu betul-betul membahayakan orang tersebut, itu boleh tidak membatalkan sholat. Kalau misalkan tidak ada keperluan di luar daripada itu tidak boleh. Nah, segolongan ulama mengatakan berbicara untuk kemaslahatan sholat diperbolehkan berdasarkan hadis Zul Yadain. Ya, berbicara untuk kemaslahatan sholat. Hal ini berkenaan dengan orang yang berbicara dengan sengaja lagi mengetahui hukumnya. Adapun orang yang berbicara karena lupa dan orang yang tidak mengerti karena baru masuk Islam, ya misalkan kayak contohnya Deddy Corbuzier misalkan seperti itu kan, sholatnya tidak batal apabila berbicaranya hanya sedikit. Coy, geser bentar sedikit coy. Misal seperti itu di dalam sholat misalkan. Itu tidak ada masalah. Mungkin karena Deddy Corbuzier baru masuk Islam, belum tahu lagi syarat-syarat sholat, apa segala macam. Itu tidak membatalkan sholatnya. Lain kalau misalkan tadi di sholatnya Deddy Corbuzier curhat kayak gitu kan sama Gus Miftah gitu. Gus, ini gymku lagi tutup apa segala macam, gimana ini? Kayak gitu kan. Ini hutangku lagi banyak, belum ini dan itu di dalam sholat. Nah, itu sudah batal sholatnya. Jadi fokus di sini hanya bacaan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Itu ya kan. Itu kalau misalkan hanya sedikit tidak membatalkan sholatnya, dan posisi seseorang tersebut tidak tahu tentang syarat-syarat sholat. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat demikian berlandaskan kepada hadis Zul Yadain mengenai orang yang lupa, dan hadis Muawiyah mengenai orang yang tidak mengerti. Nah, hadis Muawiyah ini tadi. Nah, sedangkan menurut Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholatnya batal. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut berbicara ya istilahnya di luar daripada bacaan sholat,
eh, apapun itu, maka sholatnya batal. Nah, yang kedua, boleh melakukan sedikit gerakan dalam sholat. Hal ini tidak membatalkan sholat dan tidak pula makruh apabila ada suatu keperluan. Jadi ada suatu keperluan, itu boleh melakukan sedikit gerakan dalam sholat. Ini. Jadi tidak membatalkan sholat dan tidak pula makruh apabila ada suatu keperluan. Nah, hadisnya ini ada di hadis 226, yang mana pada waktu itu Rasulullah SAW yusolli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab, yang mana Rasulullah itu menggendong Umamah binti Zainab. Jadi pada waktu itu. Nah, ketika Rasulullah sujud, beliau meletakkan Umamah tersebut. Nah, pada posisi beliau berdiri, beliau menggendong lagi Umamah binti Zainab. Nah, kalau misalkan melakukan gerakannya itu hanya sedikit, sesuai dengan keperluannya saja, maka sholatnya tidak batal, ya, tidak berturut-turut seperti itu. Misalkan ada nyamuk kayak gini, itu tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak yang baik yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengenai lemah lembut terhadap orang yang tidak mengerti dan kasih sayang kepada umatnya. Jadi kalau kita melihat suatu kemungkaran, suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka hendaklah ditegur, ya kan, ditegur dengan jalan baik-baik. Master Dad, itu ini salah, ya kan, hukumnya kayak gini loh harusnya. Kemudian ada siapa lagi kayak gitu, ini salah, aturannya begini, ini tidak boleh. Kalau kamu melanggar seperti ini hukumnya dosa. Nah, itu boleh dilakukan hal seperti itu, asal dengan jalan baik-baik. Seperti itu, siapa tahu orang yang melakukan kesalahan tersebut tidak mengetahui hukum-hukumnya. Itu kalau orang yang posisinya tidak tahu, kemudian dia khilaf, dia mungkin dalam keadaan tidak sadar, mabuk dan lain sebagainya, maka orang tersebut belum bisa dijatuhi hukuman kayak gitu. Yang keempat, anjuran untuk berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu untuk berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal lemah lembut terhadap orang yang tidak mengerti, cara yang baik dalam mengajar, belas kasihan kepadanya, serta membuatnya cepat mengerti. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW mencontohkan kepada Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Itu Ibnul Hakam As-Sulami pada waktu itu dia posisinya tidak tahu karena ada orang yang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, yarhamukallah ini boleh diucapkan pada saat ketika orang bersin di dalam sholat, karena ini masuk dalam kategori bertasbih. Masuk dalam kategori tasbih di sini, ya, ada zikir dan doa. Cuman karena sahabat yang lain mungkin belum banyak yang mengetahui, sehingga langsung melotot semua ke Muawiyah Ibnul Hakam. Pada waktu itu sempat sedikit ada ketegangan ya, pada waktu sholat. Nah, Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah tersebut menegur orang-orang yang melakukan kesalahan dengan belas kasihan. Itu belas kasihnya kayak gitu. Jangan sampai ya dihakimi seperti itu. Itu tidak boleh, ya kan. Contoh misalkan siapa yang kemarin Baim Wall misalkan, kan. Mungkin ya pada saat itu posisi dia juga lagi capek apa segala macam, kemudian juga mungkin dia sudah lagi kalut mungkin dan lain sebagainya, ya dia memarahi kakek-kakek tua tersebut, ya kan. Ya secara hukum ya mungkin itu salah kayak gitu ya, kita bisa tegur. Makanya kalau misalkan Deddy Corbuzier ngundang kayak gitu kan,
ini kesalahanmu loh Baimbong, kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia mengakui kesalahannya, kemudian berdamai dengan kakek Suhud, ya itu sudah. Jangan sampai misalkan keluar kata-kata yang tidak pantas kepada seseorang yang melakukan kesalahan, itu tidak boleh. Dan channel-channelnya itu bagus kalau menurut saya, kalau kontennya Baimbong, meskipun di luar dari itu mungkin dia bertolak belakang 360 derajat, saya tidak masalah seperti itu kan, mungkin dia pelit apa segala macam, itu tidak ada masalah bagi saya selama seseorang tersebut mau istilahnya membuat konten-konten yang mendidik, istilahnya yang bagus, paling tidak melakukan kesalahan-kesalahan menurut agama dan undang-undang, itu bagi saya sah-sah saja, meskipun di luar itu dia bertolak belakang 360 derajat. Itu bukan urusan itu bukan ranah kita, itu kan. Mungkin ya kan di luar dari itu Baimbong pelit seperti itu bukan ranah kita, itu kan, itu bukan urusan kita. Yang kita perlu dorong untuk teman-teman membuat konten di YouTube itu paling tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan juga dari sisi undang-undang seperti itu. Misal contoh di konten itu minuman keras lah, contoh kayak kontennya Uus, saya tidak sepakat itu kan. Itu tidak sepakatnya kenapa? Kalau misalkan dia minum-minum saja itu ya itu urusan dia. Tapi ini sudah jadi kontennya dia, itu sudah melekat dengan kontennya dia, ada vibe juga di situ dan lain sebagainya. Itu menurut saya enggak konten yang merusak sih sebenarnya. Sudah konten yang merusak, tapi ya bukan berarti kita menghakimi si Uus dan kawan-kawannya seperti itu. Kita hanya menegur dari sisi kontennya, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam menegur seseorang. Itu kan, wah babi, anjing dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tidak ada di dalam ajaran Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Nah, perawi hadisnya di sini adalah Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Beliau adalah seorang sahabat yang telah meriwayatkan sebanyak 13 hadis. Nah, banyak ulama yang mengambil riwayat daripadanya, antara lain Atha ibnu Yasar. Atha ibnu Yasar ini adalah ulama ahli hadis juga yang memang terpandang. Itu Atha ibnu Yasar juga mengambil hadis daripada Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Jadi itu tadi kajian tentang Kitab Bulughul Maram, hadis nomor 221, hukum bacaan apa saja yang mesti kita ucapkan pada saat sholat. Nah, hukum ini berkaitan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, dan bagaimana cara Rasulullah memperbaiki kesalahan daripada sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tidak 100% bagus semua gitu. Ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang mana Rasulullah SAW menegur mereka. Ada sahabat Rasulullah yang melakukan prank terhadap sahabat yang lainnya, Rasulullah tegur juga. Ada sahabat Rasulullah juga yang memfitnah Aisyah radhiyallahu an, juga beliau hukum juga sesuai dengan hukum yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah juga yang menjat sahabat yang lain tanpa melakukan klarifikasi sebelumnya, Rasulullah tegur juga.
yang mana kalau nggak salah saya lupa itu Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Jadi ada sahabat Rasulullah karena bacaan Mu'adz bin Jabal ini kepanjangan, sehingga karena dia punya kesibukan, dia harus menyirami tanamannya itu di waktu malam. Nah, dia mufarokoh, sholat sendirian, kemudian keluar. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal ini mengetahui hal tersebut, langsung dia katakan orang tersebut munafik tanpa menanyakan terlebih dahulu. Itu dia nggak terima, dia lapor. Akhirnya Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal di situ. Itu hadis-hadis yang berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu sudah menjadi patokan hukum ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kesalahan-kesalahan para ulama, para sahabat. Nah, itulah yang menjadi acuan hukumnya. Tuh. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak juga yang melakukan kesalahan. Bukan karena murni mereka melakukan tersebut dengan sengaja, tapi karena posisinya pada waktu itu mereka tidak tahu. Karena kan hukum itu di zaman sahabat itu nggak seperti sekarang lengkap kitabnya kayak gitu kan. Anggaplah kayak kitab Bulughul Maram lengkap kayak gitu kan. Oh, hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini, seperti ini. Tidak berangsur-angsur itu. Ada juga sahabat Rasulullah yang minum minuman keras pada waktu itu. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka langsung sholat dalam posisi mabuk. Ada juga itu kan, ujung-ujung baca surah Al-Kafirun, kebalik-balik kayak gitu kan, ulang-ulang lagi nggak selesai ada. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, karena pada waktu itu tentang minuman keras hukumnya waktu itu masih belum paten betul lah kayak gitu kan, masih soft saja pada waktu itu. Itu juga ada sahabat-sahabat Rasulullah yang melakukan hal seperti itu. Itu sudah biasa kayak gitu kan. Jadi enggak semua sahabat Rasulullah itu 100% bagus semua kayak gitu kan, tanpa melakukan kesalahan. Nah, kenapa sahabat Rasulullah ini dijadikan para ulama sebagai panutan hukum? Karena para sahabat ini tidak pernah berbohong. Mereka adil, ya. Adil artinya tidak memihak yang A atau B. Pokoknya apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW mereka pasti sampaikan. Mereka jujur. Itu bahkan mereka tidak pernah berbohong, bahkan tidak tahu apa yang namanya bohong. Itulah kenapa para ulama menetapkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu bagaimanapun latar belakangnya, kesalahan apapun yang mereka lakukan, itu hadisnya mesti sahih, itu kan mesti ya bisa diterima kayak gitu untuk kalangan sahabat. Beda nanti kalau misalkan sudah turun, nah itu sudah mulai ada kecacatan di situ. Ada perawinya majhul, ada yang pendusta, ada yang dan lain-lain sebagainya. Itu sudah ke bawah. Tapi kalau untuk sahabat itu sebanyak apapun mereka melakukan kesalahan, itu hadisnya tetap diterima oleh tabiin di bawahnya, karena mereka pasti adil. Itu pasti adil. Adil bukan berarti mereka 100% benar. Bukan berarti 100% mereka baik terus. Enggak. Mereka ada melakukan kesalahan-kesalahan, ada melakukan kesilapan-kesilapan secara manusiawi, baik itu yang mereka ketahui dilakukan dengan keadaan tidak sadar ataupun tahu lah seperti itu. Karena memang ya kondisi-kondisinya di zaman itu memang
belum memungkinkan ya sekarang. Ya sekarang pun juga walaupun sudah utuh ada Al-Quran 30 juz, kemudian ada kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya, itu pun juga untuk kalangan orang awam juga tidak semuanya membaca kitab ini. Nah, kalau teman-teman mengkaji kitab Bulughul Maram ini ya, ada yang versi kitab kuningnya kitabnya yang seperti ini, ya kan ada juga yang sudah versi terjemahannya. Nanti teman-teman bisa kaji seperti itu. Nah, kalau yang sarahnya itu yang versi terjemahannya sudah saya kasih tahu kan, ini yang versi terjemahannya kitab Ibanatul Ahkam. Ini teman-teman juga sangat recommended untuk teman-teman mempelajari kitab ini. Cuman kitab terjemahan ini cuman ada dua jilid ya, dua jilid. Ini sebenarnya tebal lagi sebenarnya. Cuman dua jilid, nggak sampai full habis pembahasannya. Kemudian pengarangnya Alawi Ibnu Abbas, penerjemahnya meninggal dunia. Itu. Penerjemahnya meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat menghatamkan terjemahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam kata-kata saya, mungkin ada yang menyinggung. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada teguran, kritikan, dan lain sebagainya, bisa diatur di kolom komentar. Baik itu yang berkenaan dengan konten ini, atau konten-konten sebelumnya, atau konten-konten yang lainnya. Tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman menanyakan masalah aib-aib orang lain. Untuk merendahkan orang lain, saya tidak mau untuk apapun itu. Itu kan, mau itu saya bisa aja misalkan mengkritik siapa gitu kan, hantam promo gitu kan supaya engagement saya naik, itu bisa aja, tapi saya nggak mau melakukan hal seperti itu. Pokoknya kalau di sini ya murni hukum yang kita bahas, meskipun ya ada beberapa orang yang kita singgung, tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya, tapi karena ya ini masalah murni hukum seperti itu. Yang kalau sudah kita berbicara hukum itu ya sudah mesti harus kita sampaikan. Ya meskipun itu bertentangan dengan hati nurani kan. Contoh lah kalau misalkan saya mendengar ceramah Ustadz As'ad Latif ya kan, yang mengatakan rokok itu haram, saya mesti harus hormati beliau kayak gitu. Karena kalau kita kaji ya kan, haramnya rokok itu ya itu sudah sulit untuk kita bantah gitu. Sudah sulit untuk kita bantah gitu. Dan saya sepakat dengan pandangan beliau kayak gitu. Kalau misal saya tidak sepakat kayak gitu, saya mesti harus keluarkan dalilnya. Misal saya katakan rokok itu makruh, maka saya harus keluarkan dalilnya yang menguatkan argumentasi saya. Kalau misalkan saya tidak punya dalil, saya tidak berani. Itu saya tidak berani. Itu saya tetap menghormati pandangan beliau, bahkan saya bisa perjuangkan pandangan beliau. Akhul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.